Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Tuti Isnani dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai alat peraga volume balok dengan satuan kubus. Untuk lebih lanjutnya, simak video ini ya. Pengertian alat peraga. Kata alat peraga diperoleh dari dua kata dan peraga. Kata utamanya adalah peraga, yang artinya bertugas meragakan atau membuat bentuk raga atau bentuk fisik, dan suatu arti atau pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan, dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual atau audio visual. Contoh, alat peraga untuk meragakan binatang itu sendiri atau patung binatang itu atau gambar tentang binatang tersebut. Ada beberapa fungsi dan manfaat dari penggunaan alat peraga. Seperti dengan adanya alat peraga, anak-anak lebih banyak mengikuti pelajaran dengan gembira. Dengan disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret. Selanjutnya yaitu pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sejenis benda ruang beraturan yang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari beberapa bangun seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas, kerucut, tabung, dan juga bola. Unsur-unsur bangun ruang. Ada beberapa penjelasan tentang unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama yaitu bidang atau sisi, merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Yang kedua adalah rusuk, merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Yang ketiga, titik sudut adalah perpotongan tiga buah rusuk. Yang keempat, diagonal bidang, merupakan diagonal yang terletak dalam bidang berbentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Yang kelima, diagonal ruang, merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Yang terakhir adalah bidang diagonal, merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Bangun ruang yang akan kita jelaskan pertama yaitu bangun ruang kubus. Pengertian kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga merupakan bangun ruang sisi datar yang dibentuk oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kubus juga dikenal dengan nama lain, yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kubus. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Yang pertama ada sisi kongruen. Ada sebanyak 6 buah yang terdiri atas bidang alas, bidang atas, dan sisi tegak kubus. Yang kedua ada rusuk sama panjang, ada sebanyak 12 buah. Yang ketiga ada titik sudut yang berjumlah 8 titik sudut. Yang keempat diagonal bidang yang sama panjang sebanyak 6 buah. Yang kelima ada diagonal ruang yang sama panjang sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir ada bidang diagonal kongruen berjumlah 6 buah. Selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus
Kita lihat dari gambar yang sudah ditampilkan. Jaring-jaring kubus adalah suatu pola gambar dimensi 2 yang dapat digunakan untuk membentuk suatu kubus. Jika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring kubus. Terdapat 11 macam jaring-jaring kubus yang ada pada gambar, di mana susunannya berbeda satu sama lain. Masing-masing terdiri atas 6 buah persegi kongruen yang saling berkaitan. Selanjutnya yaitu sifat bangun kubus. Ada 6 sifat. Yang pertama, seluruh sisi kubus berbentuk persegi dengan mempunyai luas yang sama. Kedua, seluruh rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Ketiga, masing-masing diagonal bidang pada kubus mempunyai panjang yang sama. Keempat, perhatikan ruas garis bagian BG dan CF pada slide sebelumnya. Pada gambar tersebut, kedua garis tersebut adalah bidang diagonal kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang mempunyai ukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing diagonal ruang pada kubus memiliki panjang yang sama. Bisa dilihat dari bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H sebelumnya ada 2 diagonal ruang, yakni HD dan DF, di mana keduanya berukuran sama panjang. Yang terakhir, masing-masing bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Bangun ruang selanjutnya yaitu balok. Pertama, pengertian dari balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Balok merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang yang sepasang-sepasang kongruen, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu bagian-bagian balok. Bisa kita lihat pada gambar, pada masing-masing dari bangun ruang sisi datar yang sama ini sama seperti yang ada pada kubus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Suatu balok terdiri atas sisi, sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, serta yang terakhir yaitu bidang diagonal. Gambar selanjutnya yaitu merupakan jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan suatu pola gambar dimensi 2 yang dapat digunakan untuk membentuk suatu balok. Sama halnya dengan kubus, jaring-jaring pada bangun balok juga didapatkan dengan cara membuka balok tersebut, sehingga akan terlihat semua permukaan balok. Selanjutnya sifat-sifat balok. Ada 5 sifat. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Dan yang terakhir yaitu masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Rumus dari kedua bangun ruang tersebut, yang pertama balok. Volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang diagonal bidang sama dengan akar dari panjang pangkat tua ditambah lebar pangkat tua, atau juga bisa akar panjang pangkat tua ditambah tinggi pangkat tua, atau akar dari lebar pangkat tua ditambah tinggi pangkat tua. Panjang diagonal ruang sama dengan akar dari panjang pangkat tua ditambah lebar pangkat tua ditambah tinggi pangkat tua. Sedangkan pada bangun ruang kubus, volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Luas permukaannya sama dengan 6 dikali sisi. Panjang diagonal bidang yaitu sisi akar 2, panjang diagonal ruang sisi akar 3. Luas bidang diagonal adalah
sisi kali sisi akar 2. Keterkaitan antara alat peraga volume balok dengan kubus satuan. Keterkaitannya antara keduanya diharapkan siswa dapat menduga banyaknya kubus satuan yang dibutuhkan pada balok. Satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume yang lebih kecil. Benda-benda dengan volume yang lebih kecil disebut satuan penakar. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun ruang balok atau kubus. Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuannya kubus satuan. Cara menentukan volume balok dengan kubus satuan yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan dalam ruang balok transparan. Seperti yang kita akan buat yaitu pada ruang balok berbentuk terbuat dari akrilik. Cara pembuatan alat peraga volume balok dengan kubus satuan bisa dilihat pada gambar. Ada alat dan bahannya. Yang pertama akrilik, yang kedua siku atau penyiku, ketiga kardus, keempat kertas wajik, kelima gulkol, keenam cutter, ketujuh penggaris, dan kedelapan lakban. Cara pembuatan alat peraga matematika volume balok dengan kubus satuan. Yang pertama membuat pola jaring-jaring balok pada akrilik tanpa tutup dengan ukuran 20 x 10 x 15 cm. Kemudian potong pola dengan jarak 1 cm dari garis pola seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu merekatkan pola jaring-jaring balok dengan perekat atau lem hingga membentuk balok tanpa tutup, lalu berikan penyiku di setiap siku bangun ruang balok tersebut. Nah, ini merupakan bangun balok yang sudah dilem. Lepaskan pelapis pada balok hingga membentuk warna asli dari akriliknya. Kemudian kita akan membuat bangun ruang kubus. Membuat pola jaring-jaring kubus pada kardus dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm yang kemudian dipotong dengan cutter. Selanjutnya rekatkan pola jaring-jaring kubus dengan lakban hingga membentuk bangun ruang kubus. Berikan pelapis kertas wajik agar kubus terlihat menarik. Proses telah selesai. Dengan membuat bangun ruang balok dan kubus, kita bisa mengetahui berapa volume balok dengan satuan kubus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara penggunaan alat peraga volume balok dengan satuan kubus. Apa sih volume balok? Volume balok merupakan isi yang ada di dalam bangun ruang balok. Jadi, kita akan menggunakan satuan kubus ini untuk mengisi bangun ruang balok ini. Kita akan menghitung berapa banyak satuan kubus yang ada pada balok ini. Ukuran bangun ruang balok ini yaitu panjang 20 cm, tinggi 15 cm, dan lebar adalah 10 cm. Sedangkan panjang kubus ini yaitu sisinya adalah 5 cm. Kita akan memasukkan bangun kubus ini ke dalam bangun balok. Kita masukkan satu persatu ya.
Selanjutnya kita akan menghitung berapa volume yang ada pada balok ini, yaitu dengan menghitung panjang, lebar, dan tinggi. Karena rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang pertama, kita akan menghitung panjangnya. Panjangnya yaitu 1, 2, 3, 4. Maka panjang bangun ruang balok ini adalah 4. Selanjutnya yaitu lebar. Lebarnya adalah 1, 2. Maka panjangnya lebarnya adalah 2. Sedangkan tingginya adalah 1, 2, dan 3. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus balok, rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 4 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 32. Jadi volume bangun ruang balok ini adalah 32 satuan kubus. Kelebihan alat peraga volume balok dengan kubus satuan. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajarannya lebih menarik. Kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi volume balok. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan sebagainya. Yang kelima, cara pembuatan alat peraga yang sangat mudah dan praktis. Yang keenam, membantu pengajar memberitahukan rumus dan memudahkan pelajar memahami bangun ruang. Terakhir yaitu pelajar dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kelemahan alat peraga volume balok dengan kubus satuan. Yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga volume balok ini lebih banyak menuntut guru dan hanya ada di sekolah. Kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Ketiga, perlu kesediaan berkorban secara material karena harganya yang tidak murah, jadi ada yang harus berkorban secara material. Keempat, alat peraga ini mudah rusak dan pecah jika ditaruh di tempat yang tidak aman, apalagi sampai jatuh ke lantai. Itu akan membuat alat peraganya menjadi pecah. Terakhir yaitu pengajar dan pelajar harus saling berinteraksi, karena jika saling berinteraksi maka akan lebih mudah untuk memahami materi volume balok tersebut. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.